Halo. Oke, kita langsung aja ya, kita bedah materi yang menarik ini. Hari ini kita mau kupas soal konsep tanakut. Iya, tanakut atau kontradiksi logis ya. Betul, ini berdasarkan kutipan dari teks judulnya 20.tanakut.pdf yang Anda kasih. Tujuan kita simpel aja sih, pengen paham apa itu tanakut, aturannya gimana, dan kenapa ini penting, ya kan? Langsung dari sumbernya. Oke, siap. Kita akan lihat persisnya gimana teks ini mendefinisikan tanakut, terus contoh-contohnya juga, biar kita dapat gambaran yang jelas gitu ya tentang hubungan logis ini. Sip, mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Menurut teks ini nih, inti tanakut itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi sumber ini bilang tanakut itu intinya adalah perbedaan antara dua kodiah. Sebut aja proposisi atau pernyataan gitu ya. Oke, proposisi. Nah, perbedaannya itu dari segi kaif. Kaif itu kualitas. Apakah pernyataannya positif, mana menegaskan sesuatu, atau negatif, mana menyangkal sesuatu. Positif atau negatif ya? Iya. Nah, ini nih kuncinya. Perbedaan kualitas ini secara inheren menetapkan kalau salah satu proposisi itu pasti benar dan yang satunya lagi pasti salah. Wah, jadi nggak bisa dua-duanya benar atau dua-duanya salah ya? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kalau mereka tanakut, ya kondisinya gitu. Satu benar, satu salah. Itu udah pasti. Jadi bukan sekedar beda pendapat biasa gitu ya. Ini pertentangan yang mutlak sifatnya. Persis. Logika dasarnya memang begitu. Kalau ada dua pernyataan dalam hubungan tanakut, ya kebenaran yang satu itu otomatis kepalsuan yang lain. Begitu juga sebaliknya. Di teks ini kan ada contoh nih, semua manusia adalah hewan, atau kullu insanin hayawanun gitu ya. Lawannya, sebagian manusia bukan hewan, atau ba'du al-insani laisa bihayawanin. Nah, bisa dijelasin nggak kenapa pasangan ini contoh tanakut menurut teks? Oke, coba kita bedah ya. Pertama, lihat kualitasnya, kaifnya. Semua manusia adalah hewan. Itu kan positif. Iya, positif. Sementara sebagian manusia bukan hewan. Itu negatif. Jelas ya, kualitasnya beda. Oke, beda kualitas. Terus? Kedua, lihat kuantitasnya atau surnya. Yang pertama itu universal, semua. Yang kedua itu partikular, sebagian. Nah, menurut logika di teks ini, kalau kita terima yang pertama benar, dan secara biologi kan benar ya, manusia itu kelompok hewan. Iya, betul. Maka, yang kedua, sebagian manusia bukan hewan, itu secara logis ya harus salah. Nggak mungkin dong sebagian bukan hewan kalau semuanya adalah hewan. Nah, inilah tanakut yang dimaksud sumber ini. Paham. Jadi ada kombinasi spesifik antara beda kualitas dan beda kuantitas yang bikin konsekuensi benar salah ini muncul ya. Terus, gimana tanakut ini berlaku buat jenis proposisi lain? Teks ada nyebut syakhsiyah sama muhmalah. Nah, untuk yang personal atau syakhsiyah, contohnya kayak Zaid adalah penulis. Menurut teks ini, kontradiksinya lebih simpel. Gimana tuh? Cukup ubah kualitasnya aja. Jadi lawannya, ya Zaid bukan penulis. Satu benar, yang lain pasti salah. Gampang kan? Kalau muhmalah yang kuantitasnya nggak jelas misalnya, manusia itu merugi, teks ini nggak terlalu bahas detail sih, jadi kita fokus ke yang lain aja ya. Oke, sip. Nah, sekarang yang tadi udah disinggung, yang ada batasan kuantitasnya secara jelas, yang namanya qodiyah musawwaroh, itu gimana aturannya? Nah, ini dia. Untuk musyawarah ini, aturannya spesifik banget menurut teks. Kontradiksinya itu nggak cuma ubah kualitas, positif-negatif, tapi juga kuantitasnya dibalik. Universal jadi partikular, atau sebaliknya. Oh, kuantitasnya juga dibalik ya? Iya, teks ini ngasih rincian gini. Pertama, kalau proposisi awalnya itu positif universal, mujabah kuliah, semua A adalah B, nah lawannya itu negatif partikular, salibah juz'iyah, sebagian A bukan B. Contohnya yang tadi itu. Semua manusia hewan versus sebagian manusia bukan hewan ya? Betul. Kedua, kalau proposisi awalnya negatif universal, salibah kuliah, tidak ada A yang B, lawannya itu positif partikular, mujabah juz'iyah. Sebagian A adalah B. Contoh di teks, tidak satupun manusia itu batu, tanakutnya adalah sebagian manusia adalah batu. Kalau yang pertama benar, yang kedua otomatis salah. Oke, jelas aturannya. Tapi ini juga penting nih kayaknya. Apa aja sih yang bukan tanakut menurut sumber ini? Biar kita nggak salah kaprah gitu,
Nganggap semua yang bertentangan itu tanakut? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Teks ini ngasih batasan yang jelas juga. Yang bukan tanakut itu misalnya pertentangan antara dua kata aja. Kayak Zaid lawan bukan Zaid. Itu bukan tanakut proposisi. Oke. Atau pertentangan kata lawan proposisi utuh. Misal, Zaid lawan Umar sedang berdiri. Jelas bukan ya? Terus, yang penting lagi, dua proposisi yang kualitasnya sama, misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu juga bukan tanakut. Meskipun mungkin beda dalam hal waktu, tempat, atau aspek lainnya. Oh gitu, jadi kualitasnya harus beda ya, satu positif, satu negatif? Harus. Itu syarat mutlak tanakut menurut kerangka ini. Terus kenapa sih kita perlu banget bedain mana tanakut asli, mana yang bukan? Apa efeknya kalau kita salah mengidentifikasi? Nah, ini menyangkut inti kenapa konsep tanakut ini penting dipelajari. Konsekuensi logisnya itu loh unik. Hanya pada tanakut yang sejati, kita bisa pasti bilang satu benar, satu salah. Kalau pertentangan lain belum tentu ya? Belum tentu. Pertentangan lain, misal dua pernyataan yang cuma beda aja, bisa jadi dua-duanya salah. Atau malah bisa jadi dua-duanya benar dalam konteks yang beda-beda. Sering kan kita dengar argumen yang kayaknya berseberangan, tapi pas dicek, ternyata nggak benar-benar kontradiktif secara logis. Iya juga ya, sering kejebak false dikotomi gitu kali ya? Nah, itu dia. Dengan paham aturan tanakut dari sumber ini, Anda jadi bisa lebih jeli nih. Ini beneran kontradiksi logis atau cuma sekedar perbedaan aja? Gitu. Jadi kalau diralukumi, intinya tanakut itu, menurut sumber ini ya, hubungan logis yang spesifik banget antara dua proposisi. Syaratnya kualitasnya berlawanan, positif lawan negatif, akibatnya pasti salah satu benar, satunya salah. Dan cara bentuk lawannya itu beda-beda, tergantung jenis proposisinya, terutama soal kuantitasnya itu ya. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, pemahaman tanakut ini ya bukan cuma teori logika di awang-awang lah ya. Ini tuh alat dasar banget. Alat buat apa tuh? Buat analisis argumen, buat evaluasi informasi yang kita terima, terus buat jaga pikiran kita tetap konsisten. Ini bantu kita nyaring mana sih pertentangan yang memang fundamental, mana yang sebenarnya nggak sekontradiktif itu. Oke. Menarik banget ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Kalau kita udah tahu aturan tanakut ini, gimana caranya biar kita lebih waspada sama potensi kontradiksi, baik dalam omongan orang, informasi yang kita baca, atau bahkan argumen kita sendiri. Apalagi kan seringkali, Iya, seringkali nggak sejelas contoh ya. betul, seringkali proposisinya nggak dinyatakan sejelas contoh-contoh tadi. Gimana ya cara kita melatih kepekaan buat nangkap kualitas positif negatif dan kuantitas semua sebagian yang kadang-kadang tersirat gitu. Ada cara latihan nih nggak ya?